萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Dentang! Mata pisau yang dicelup dalam darah segar bertabrakan, meletus menjadi gelombang bunga api. Sosok manusia melintas dan suara rendah dan dalam yang terpancar ketika pisau memotong daging dengan menyeramkan terdengar di luar rumah ini yang dipenuhi dengan suara-suara pembunuhan. Setelah beberapa putaran pengisian dan pembunuhan, murid Misty Cloud Sector telah mengalami beberapa gelombang serangan balasan oleh klan primer. Tabrakan pertempuran jarak dekat yang sebenarnya meletus saat mereka mulai menyerang halaman luar rumah. Meskipun Misty Cloud Sect telah merekrut sejumlah besar murid selama beberapa tahun ini, mereka secara alami tidak dapat melatih mereka menjadi individu yang sangat kuat dalam waktu singkat. Namun klan primer berbeda. Sebagian besar penjaga klan adalah elit yang telah dilatih khusus selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, meskipun mereka kalah jumlah ketika pertarungan jarak dekat meletus, Misty Cloud Sector hanya bisa bertarung di bagian terluar manor terlepas dari seberapa liar mereka menyerang sekitar. Mereka mengalami kesulitan menerobos masuk ke bagian dalam manor. Pada saat ini, manor besar ini tak tertembus di bawah pertahanan ketat klan primer. Meskipun Misty Cloud Sect datang dengan mengancam, mereka masih ditolak di luar. Lingkungan luar dari puri itu sudah benar-benar berubah menjadi penggiling daging berdarah. Pisau dan pedang datang dan pergi. Jeritan sengsara yang tajam terdengar tanpa henti. Darah segar berwarna merah terang tersebar ke segala arah. Itu mencelupkan dinding bangsawan tinggi ke tampak seolah-olah ditutupi oleh tirai merah. Bau berdarah yang menyengat perlahan menyebar sebelum menyebar ke seluruh kota. Sejumlah pengamat yang tak terhitung jumlahnya yang berada di titik-titik tinggi di sekitar medan perang telah turun ke dalam keheningan di tengah pembunuhan sengsara ini. Mereka menyaksikan kedua pihak berulang kali jatuh ke dalam genangan darah seperti gandum yang dipotong. Meskipun demikian, serangan seperti gelombang berwarna putih itu tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Para anggota klan primer dalam manor juga berulang kali melonjak keluar dengan wajah galak. Akhirnya, mata mereka berubah merah karena mereka bertubrukan keras dengan gelombang berwarna putih. Pada saat ini, orang-orang yang merupakan pengamat dapat dengan jelas merasakan betapa murahnya kehidupan manusia. Bang, 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 suatu ledakan energi yang intens tiba-tiba terdengar di langit. Semua tatapan di kota menoleh dan segera melihat primer Tengshan dipaksa kembali oleh Yun Fu dan Yun Su. Dari kelihatannya, sepertinya primer Tengshan berjuang sedikit untuk berurusan dengan dua ahli Do Wang yang diberikan kekuatannya. Sayap-sayap di punggung primer Tengshan mengepak. Baru kemudian dia menstabilkan sosoknya. Dia menghapus jejak darah di sudut mulutnya setelah menderita cedera ringan dalam pertempuran sengit tadi. Tengshan berhenti menempatkan perlawanan yang keras kepala. Meskipun kami berdua tidak cocok untuk Anda berdasarkan kekuatan individu, Anda hanya akan berakhir kehilangan ketika kami berdua bergandengan tangan. Yu Fu perlahan menstabilkan Du Qi yang terkejut di tubuhnya dan berteriak dengan suara yang dalam setelah melihat primer Tengshan dipaksa kembali. Primer Tengshan tidak peduli tentang teriakan Yun Fu. Dia menoleh dan tatapannya memandang ke lingkaran pertempuran Hai Bodong. Pada saat ini, pertarungan di tempat itu bahkan lebih intens daripada area di mana dia berada saat ini. Sosok manusia buram melintas di langit, memancarkan getaran energi yang mengguncang bumi ketika mereka kadang-kadang bertabrakan. Meskipun orang biasa mengalami kesulitan mengamati dengan jelas situasi pertempuran, primer Tengshan dapat melihatnya dengan jelas. Pada saat ini,
Pertarungan antara tiga orang itu mungkin sangat intens, tetapi masih agak sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Meskipun kekuatan Yundu dan Yun Shadow Huang tidak terlalu murni, kekuatan mereka secara alami akan berlipat ganda karena mereka berdua telah bergandengan tangan. Selain itu, ini bukan pertama kalinya mereka berdua berkolaborasi seperti yang ditunjukkan oleh kolaborasi mereka sangat sinkron. Bahkan, mereka mampu mempertahankan situasi di mana mereka tidak kalah meski kekuatan individual mereka jauh lebih lemah daripada kekuatan Hai Bodong. Pada saat ini, pertarungan antara Hai Bodong dan dua lainnya telah jelas memasuki tahap yang panas. Setiap aktivitas di dunia luar tidak dapat mengalihkan perhatian mereka. Mata mereka hanya menyaksikan sosok berkedip pihak lain. Sungguh tidak terduga bahwa Yundu dan Yunsa telah menjadi begitu kuat sehingga mereka dapat menghindari kekalahan saat melawan Hai Tua. Hati primer Tengshan sedikit tenggelam ketika dia melihat situasi di mana sulit untuk pemenang akan diputuskan. Dari kelihatannya, Hai Tua mungkin perlu waktu yang cukup lama untuk mengalahkan dua orang itu. Apalagi, situasi di pihaknya tidak menguntungkan. Jika dia secara tidak sengaja kalah, Yun Fu dan Yun Su mungkin akan memasuki pertarungan lainnya. Pada saat itu, situasinya mungkin menjadi satu sisi. Saya harus menunda dua orang ini dan memberi waktu yang cukup kepada Hai Lama. Primer Tengshan mengertakkan giginya. Dia mengambil kesempatan ketika nafas keduanya tidak terlalu stabil untuk melirik pembunuhan yang sangat intens di bawah. Pada saat ini, bagian luar manor di bawah telah sepenuhnya diwarnai dengan darah segar. Para murid dari Misty Cloud Sect dan penjaga klan primer telah terlibat dalam pertarungan sengsara untuk setiap jengkal tanah. Meskipun kekuatan penjaga klan primer sedikit lebih kuat daripada murid-murid biasa dari Misty Cloud Sect yang terakhir menang dalam hal angka. Serangan seperti meriam mereka dari segala arah dibebankan pada garis pertahanan klan primer dengan semua kekuatannya. Lebih dari separuh halaman eksternal dari manor telah hilang dalam kondisi seperti ini. Situasinya agak tidak menguntungkan tetapi beruntung bahwa ada Yafei dan yang lainnya memberikan perintah di dalam manor. Oleh karena itu, tidak tampak terlalu kacau. Banyak garis pertahanan jelas menutupi manor besar. Sangat mungkin bahwa Misty Cloud Sect akan menderita cukup kerugian untuk menghancurkan semua garis pertahanan ini. Wajah apa yang harus saya jalani jika saya kehilangan properti keluarga yang ditinggalkan oleh leluhur saya? Primer Tengshan menarik pandangannya dari tanah dan tertawa ke arah Yun Fu dan Yun Su. Yun Fu dan Yun Su sekali lagi menggelengkan kepala ketika mendengar ini. Mereka segera berhenti memberi Primer Tengshan kesempatan untuk beristirahat dan membalas. Dengan sayap di punggung mereka, mereka menggambar dua busur di langit dan sekali lagi menyerang yang terakhir dari kiri dan kanan. Suara ledakan energi di langit semakin keras ketika ketiga orang itu saling bertukar pukulan. Hati orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di kota tercengkeram mengikuti suara gemuruh guntur. Mereka takut bahwa Douki akan jatuh dari langit dan meledakkan mereka. Pertarungan meletus sekali lagi. Dengan aliran waktu, suara pembunuhan yang bergema di seluruh kota suci Jiamat telah sedikit demi sedikit berkurang. Jelas, pertarungan berdarah habis-habisan ini membuat kedua belah pihak kelelahan. Ketahanan keras kepala klan primer memang menyebabkan Misty Cloud Sect membayar harga yang sangat mahal. Namun, tanda-tanda bala bantuan tidak dapat mengikuti mulai muncul di bawah serangan torrent dari Misty Cloud Sect. Dalam waktu 10 menit lebih sedikit dari saat tanda itu muncul, halaman luar klan primer klan benar-benar ditempati oleh Misty Cloud Sect. Meskipun mencoba menyerang dan menduduki halaman dalam masih sangat sulit. Penghancuran klan primer hanya masalah waktu dalam menghadapi kelelahan seperti itu. Namun, ada perubahan tak terduga di udara sementara klan primer melakukan yang terbaik untuk bertahan keras kepala di bawah. Hal ini menyebabkan hati semua anggota klan primer tenggelam. Setelah pertempuran sengit di langit, Primer Tengshan tidak dapat memblokir Yun Fu dan Yun Su seperti yang dimaksudkannya.
Sebaliknya, keduanya telah mengambil kesempatan saat dia sejenak terganggu untuk melepaskan serangan yang benar-benar berat. Wajah primer Tengshan menjadi pucat saat dia menerima kekuatan penuh serangan Yunfu dan Yunsu. Seteguk kabut berdarah tanpa sadar meludahkan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Tubuhnya juga dengan cepat turun dan hanya diterima oleh anggota klan primer yang telah bereaksi dengan cepat, tepat sebelum dia menyentuh tanah. Tetua pertama. Kekalahan primer Tengshan segera membangkitkan gelombang seruan di dalam Manor. Pada saat ini, hati semua orang mulai berfluktuasi. Jika Yafei tidak melangkah ke depan untuk menekannya tepat waktu, kemungkinan kepanikan yang kalah ini akan meledak dari inti batin mereka. Yunfu dan Yunsu tidak tinggal diam setelah mengalahkan primer Tengshan. Meskipun mereka telah sangat kelelahan douki di tubuh mereka tidak bisa memulihkan diri saat ini. Oleh karena itu, begitu primer Tengshan telah mendarat di tanah dan kehilangan kemampuan bertarungnya, kedua orang ini segera memindahkan tubuh mereka dan menyerang ke dalam lingkaran pertempuran di mana Hai Bodong berada di tengah-tengah seruan seluruh kota. Semua orang tahu bahwa jika dua Do Huang dan dua Do Uang bergandengan tangan, bahkan seseorang dari kekuatan Hai Bodong pasti tidak akan bisa melawan mereka. Kekalahan itu hanya masalah waktu. Apa yang mereka prediksi tidak salah. Tidak lama setelah Yunfu dan Yunsu bergabung dengan lingkaran pertempuran, Hai Bodong, yang awalnya menyerang dan bertahan dengan baik, dengan cepat turun ke posisi yang kurang menguntungkan dan tanda-tanda mengancam muncul. Ekspresi beberapa orang di beberapa bagian ibu kota juga benar-benar tenggelam ketika mereka menyaksikan situasi di langit. Keajaiban yang mereka harapkan tidak terjadi. Tatapan Jia Lao dengan tegas mengamati pertempuran satu sisi di langit dari menara tinggi kota kekaisaran. Tangan kanannya yang keriput di bawah lengannya memancarkan suara retak. Namun sesaat kemudian, ketika dia mengingat orang yang menakutkan di Misty Cloud Sect, tubuh Jia Lao sekali lagi menjadi lemah. Wajahnya menjadi jauh lebih tua saat ini. Dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan sedikit pun untuk mengalahkan orang tua dalam Misty Cloud Sect. Jika dia akan campur tangan dan membantu Hai Bodong hari ini, mungkin bahwa Misty Cloud Sect akan mengubah pedangnya pada keluarga kekaisaran besok. Yao Ye, yang mengenakan gaun ungu hitam sambil berdiri di belakang Jia Lao, juga melihat pertempuran di langit yang jauh. Bagian belakang giginya mengatuk erat di bibir bawahnya yang merah. Dia tahu di dalam hatinya bahwa setelah Hai Bodong dikalahkan, klan primer akan kehilangan kemampuannya untuk melawan hari ini. Pemimpin dari 3 klan besar di kekaisaran ini akan benar-benar dihilangkan. Setelah klan primer dihancurkan, siapa di kekaisaran akan berani melangkah maju dan bersaing dengan Misty Cloud Sect karena mereka akan menjadi lebih arogan karena ini? Hai Bodong akan kalah. Tiba-tiba, Jia Lao mulai perlahan berbicara dengan kepahitan. Dia secara bertahap menutup matanya. Di masa depan, kekaisaran Jiama ini akan menjadi milik Misty Cloud Sect. Langit yang jauh tampaknya telah menjadi diam saat Jia Lao mengucapkan kata-kata ini. 4 tokoh manusia menyerang satu demi satu. Energi mengerikan yang bergabung bersama adalah sesuatu yang akan menyebabkan Hai Bodong terluka parah bahkan dengan kekuatannya. Selain itu, ketika tinjunya bergerak, aura itu benar-benar terkunci ke Hai Bodong. Oleh karena itu, serangan gabungan dari 4 orang ini adalah sesuatu yang dia tidak bisa melarikan diri lagi. Pada saat ini, semua tatapan di seluruh kota berkumpul di langit. Bahkan pertarungan di Manor telah berhenti saat ini. Selama penghentian sementara ini, beberapa orang bermata tajam samar-samar dapat melihat ketidakberdayaan dan keputusasaan yang terkandung di wajah Hai Bodong. Seluruh tubuh Yao Ye berubah dingin saat dia melihat pemandangan di langit. Klan primer ini benar-benar selesai hari ini. Segera setelah itu, kemungkinan giliran mereka. Seluruh kota benar-benar diam. Aura tinju di langit yang berisi kekuatan gabungan dari 4 orang sepenuhnya melilit kota.
Perasaan tekanan itu menyebabkan pori-pori seseorang terbuka lebar. Tiba-tiba peluit yang jelas bergulir dari kejauhan sementara sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya linglung. Peluit awalnya sangat tidak jelas, muncul sebentar-sebentar seolah-olah tidak ada. Sesaat kemudian, tiba-tiba datang dan guntur di seluruh kota seperti guntur dari langit. Raungan petir ini menyebabkan aura tinju Yundu dan 3 lainnya yang telah menyelimuti seluruh kota untuk segera runtuh. Jia Lao, yang semula menutup matanya dengan putus asa di menara tinggi tiba-tiba membuka matanya pada saat ini. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia melihat ke arah raungan itu berasal. Sebuah aura yang menyebabkan dia merasa tertekan di lokasi itu sedang menarik udara dan menuju dengan kecepatan kilat. Selain itu, hal yang menyebabkan hatinya tiba-tiba mengombak adalah bahwa aura ini memiliki perasaan yang akrab dengannya. Jia Lao terkejut sesaat. Matanya tiba-tiba melebar saat tubuhnya bergetar dengan kekuatan besar karena kegirangannya. Bahkan suaranya membawa nada yang bergetar. Aura ini, apakah dia? Apakah orang itu benar-benar kembali? Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan sharingnya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.